Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 7, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membawakan materi mengenai masalah manusia dan ajaran Upanishad. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu: pertama, ada Nimade Suci Vinarti dengan NIM 1911011005. Selanjutnya, Nikade Indah Dwi Rahayu dengan NIM 1911011012. Nimade Cindy Satyawati dengan NIM 1911011025. Jero Rapliana dengan NIM 1911011042 dan Ida Ayu Melani Surya dengan NIM 1911011080. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum masuk ke inti materi, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu Upanishad. Upanishad terdiri dari 3 akar kata, yaitu dari akar kata upa, ni, dan juga sat. Upa yang berarti dekat, ni yang berarti bawah, dan sat yang berarti duduk. Sehingga dari segi etimologi tersebut dapat diketahuilah bahwasanya pola pembelajaran yang ditawarkan oleh Upanishad sebagai sistem pendidikan adalah suatu pola pembelajaran yang dimana sisya atau siswa memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara duduk di bawah dekat dengan acarya atau guru. Nah, dari proses tersebut, guru dalam Upanishad menyampaikan ajaran-ajaran suci kepada siswa, sementara siswa dengan sikap penuh bakti mendengarkan dan merenungi dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan oleh guru. Seorang sisya dalam mempelajari falsafah kehidupan harus membangun hubungan kedekatan dengan acarya atau guru. Kedekatan ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga batin. Nah, sehingga sisya dapat mendengarkan, meresapi, dan menghayati ajaran yang disampaikan dengan baik dan juga dengan benar. Kitab Upanishad mengungkapkan hakikat kebenaran di alam semesta, serta menguraikan realitas tertinggi secara filosofis, sehingga segala yang tertuang dalam kitab suci Weda dapat diterima secara rasional oleh umat manusia. Nah, kitab suci Upanishad ini adalah kesimpulan kitab Aranyaka, sehingga kitab Upanishad juga sering dikenal dengan nama Vedanta. Vedanta bukan hanya diartikan Weda akhir, tetapi juga merupakan puncak tertinggi dari ajaran Weda. Sesungguhnya, kitab suci Upanishad mengajarkan kepada manusia tentang falsafah hidup guna memberikan panduan kepada umat manusia agar dapat menghayati Brahman, Atman, Jagat Raya, serta sadhana mencapai tujuan. Upanishad memberikan jalan bagi jiwa untuk membebaskan dirinya dari kebodohan dan kegelapan melalui kesadaran dan pengetahuan akan sang diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai intisari dari Upanishad, yang dimana terdiri dari Brahman, yang kedua ada Atman pada manusia, yang ketiga ada reinkarnasi, yang keempat ada alam semesta atau kosmologi, dan yang kelima ada moksa. Nah, baik, langsung aja pada poin yang pertama, yaitu Brahman. Brahman Tuhan dalam Upanishad disebut Brahman yang memiliki kekuasaan untuk berada di dalam, yang dimana disebut dengan imanen, dan yang di luar disebut dengan transenden. Nah, seperti udara yang sama berada di dalam dan di luar ruangan, yang dimana ia juga ibarat penari dan juga dengan tariannya. Nah, Tuhan itu satu, yang dimana disebut dengan monoteisme. Namun, bagi orang suci yang mengetahuinya, banyak diberi banyak nama, yang dimana disebut dengan Ekam Satibra Bahudawadanti. Lalu ia
Maha Ada. Dia ada di mana-mana sebagai Sang Maha Kuasa. Karena berada di mana-mana, beliau disebut dengan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara, yang dimana bukan menyepi di satu tempat atau tidak seperti raja yang hanya hidup di singgasana emas, yang dimana ia merupakan maha tak terbatas karena ia dapat mengambil sahasra rupaan, yang dimana memiliki banyak wajah, dan konsep imanen dan transenden telah melampaui monoteisme yang masih diselimuti oleh sifat-sifat pemarah dan pencemburu seperti layaknya pada manusia umumnya. Begitu juga sebaliknya, penyayang dan pengasih, atau juga sebagai raja yang otoriter. Monoteisme menjadikan Tuhan berpihak hanya kepada penyanjungnya, namun memusuhi yang bukan penyanjungnya. Lebih dari sekedar monoteisme, keberadaan Tuhan dalam Upanishad lebih cenderung sebagai panteisme, yang dimana memandang semuanya adalah Tuhan, dan Tuhan ada dalam semuanya, yang dimana sering disebut dengan Sarwam Idam Kalu Brahman. Ia ialah awal, dan ia juga adalah akhir dari semuanya yang ada di bumi ini. Namun, ia tak berawal dan tak berakhir, atau disebut dengan Anadi Ananta. Ia juga merasapi segalanya, sehingga semuanya adalah Brahman. Brahman dalam Upanishad hanyalah memiliki sifat-sifat Satyam, yang dimana kebenaran, Siwam yaitu kebaikan, dan Sundaram yaitu keindahan. Sehingga ia hanya memberikan kasih kepada semua makhluk hidup. Jika ada pendosa dan menolak semua ajarannya, Brahman akan mengirimkan ke dunia lagi untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu disebut dengan reinkarnasi, dan bukan menghukumnya ke neraka jahanam. Nah, lanjut pada poin kedua, yaitu adalah Atman. Berbicara tentang Atman, yang dimana Atman berada pada diri manusia, dimana Atman untuk menyederhanakannya disebut dengan jiwa. Dimana jiwa bukanlah penjara yang mengekamnya seperti anggapan Plato di masa Yunani kuno. Badan terbuat dari prakerti atau potensi materi yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Badan bersifat sementara, tidak seperti jiwa yang kekal dan abadi. Bahkan ketika badan sudah rusak dan mati, di mana inti manusia adalah tentang jiwanya. Atman atau sang diri yang menggerakkan badan, yang dalam Upanishad disebut berasal dari bagian tak terpisahkan dari Brahman itu sendiri. Adapun di mana kita mengenal tentang ajaran Tatwamasi, yang artinya itu adalah Tuhan, yang dimana Tatwamasi berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang dimana konsep ini yang jika mampu direalisasikan, maka manusia berhak menyebut dirinya aku adalah Tuhan. Manusia pada level Brahman, Ahmad Azmi akan melihat semuanya menjadi sama, menghargai semua makhluk hidup, dan tidak menyakiti apapun yang ada di bumi ini. Ada Tuhan yang sama dengan dirinya. Berdasarkan penjelasan di atas, manusia bukanlah budak Tuhan yang memuji-muji Tuhan hanya karena patuh dan tidak ingin mendosa, tetapi tidak takut dengan ancaman sehingga jalan hidupnya harus selalu terarah. Dalam Upanishad, manusia diciptakan dengan sengaja, bukan melalui kecelakaan mitologi ataupun dosa teologis. Justru karena penciptaan dan kemajuan, di mana ada penciptaan, di situ juga ada kebahagiaan.
Ketidakbahagiaan atau kejahatan yang berakibatkan penderitaan yang dibuat oleh manusia bukanlah karena hakikat dirinya jahat, tetapi karena kebodohan atau avidya itu sendiri. Upanishad memberikan jalan bagi jiwa untuk membebaskan dirinya dari kebodohan dan kegelapan melalui kesadaran dan pengetahuan dirinya sendiri. Tuhan sendiri adalah sumber kesadaran dan kebahagiaan tertinggi, yang dimana dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Satchit Ananda. Poin yang ketiga yaitu asal dan akhir semesta yang disebut dengan kosmologi. Tentang semesta kosmologi selalu memperdebatkan bagaimana awal penciptaan, proses penciptaan, dan akhir dari penciptaan, seolah ada rantai terputus. Konsep Hindu, semuanya ini adalah siklus yang saling mengaitkan. Menurut Kasturi, menyatakan bahwa kosmologi alam semesta ini adalah Tuhan yang imanen, wujud atau badannya yang menyatu. Upanishad menjelaskan bagaimana renta atau hukum alam bekerja untuk mengatur penciptaan semesta ini. Analogi dalam Upanishad tentang penciptaan diibaratkan seperti laba-laba yang di belakang saya ini. Ketika membuat rumah, mengeluarkan jaring-jaring dari tubuhnya, lalu ketika tidak melakukan lagi, dia sendiri menarik jaring-jaring ke dalam tubuhnya. Begitu juga Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, yaitu sering dikatakan Brahman, memelihara Wisnu, lalu mengembalikan ke asalnya adalah Siwa. Evolusi penciptaan, pemelihara, dan pengembalian ini bukanlah bersifat jasmania atau fisik yang pada masanya ditentukan Tuhan akan hancur melalui kiamat bersamaan, tetapi lebih sebagai evolusi jiwa. Poin keempat yaitu kematian, karma, dan reinkarnasi. Tentang kematian, Upanishad menganalogikan kematian bagai buah yang sudah matang akan jatuh dari tangkainya. Kematian bukan sesuatu menakutkan dan ditanggapi secara berlebihan. Ia tidak lebih seperti seorang raja yang akan berangkat, seluruh masyarakat melepas atau menyambutnya pulang. Tidak ada ancaman dan ketakutan akan kematian. Bagai manusia yang berbuat negatif, Tuhan akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan lahir kembali atau disebut dengan punarbawa. Seperti siswa yang gagal ujian akan diberikan remedial seperti sampai akhirnya lulus. Manusia menciptakan nasibnya sendiri, bukan ditentukan apalagi ditakdirkan semenjak dari janin. Seluruh gerak pikiran, perkataan, dan perbuatan atau karma memiliki buah atau pahala yang akan dipetiknya, entah semasa ia hidup ataupun setelah ia mati. Pahala dari setiap perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya pasti akan dinikmati manusia hingga tidak ada yang tersisa lagi. Pahala dari setiap perbuatan manusia tidak diciptakan secara sepihak oleh Tuhan. Misalnya hanya yang baik-baik saja. Seluruh hasil perbuatan atau karma phala semuanya tanpa kecuali akan dipertanggungjawabkan. Jadi, hasil perbuatan buruk bukan akan lenyap hanya karena manusia diminta secara dogmatis meyakini satu agama paling benar, tetapi sekali lagi ditentukan kualitas oleh perbuatannya. Selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu adalah moksa. Tentang surga, neraka, moksa dengan penjelasan kematian. Upanishad memberikan penjelasan tentang surga yang diartikan pergi ke tempat cahaya. Dalam konsep Hindu, surga bukan tempat untuk memuaskan keinginan atau nafsu tubuh atau hadiah dari kepatuhan mutlak atas satu keyakinan tubuh yang menjadi sumber nafsu dan penderitaan tidak ada ditemukan di surga. Neraka tidak digambarkan secara dramatis seperti ketakutan orang pada kematian.
Neraka hanyalah sebuah tempat gelap yang dihuni oleh orang-orang yang melakukan tindakan tidak benar seperti asubekarma. Seperti halnya surga, neraka juga bukan tujuan akhir, final, dan tertutup. Keduanya adalah pintu bagi jiwa manusia menuju jalan yang lain. Karena jiwa dapat bereinkarnasi ataupun yang disebut dengan punarbawa, kembali untuk menyempurnakan dirinya dan bersatu dengan Brahman atau moksa. Baiklah, yang selanjutnya itu ada permasalahan manusia modern. Permasalahan manusia modern ada 4. Yang pertama itu dari segi teknologi, yang kedua itu dari segi etika dan juga moral, yang ketiga dari segi individualis, yang keempat itu dari segi ateis. Nah, yang pertama mengenai permasalahan manusia modern disebabkan oleh teknologi. Jika berbicara mengenai teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau TIK tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar sekalipun, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada TIK. Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIK sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak zaman beratus-ratus berabad-abad lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan juga isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIK. TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini jarak dan juga waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang-orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda sekalipun, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu menampilkan secara visual. Melihat apa yang terjadi saat ini, dapat dibayangkan apa yang mungkin dapat terjadi di masa nanti. Jauhnya jarak tidak lagi akan terasa. Kelak, komunikasi jarak jauh akan dilakukan dengan hologram, 3 dimensi yang sangat begitu terlihat nyata. Pekerjaan-pekerjaan manusia akan mulai dikerjakan oleh robot yang bekerja secara otomatis dan mampu belajar dari pengalaman sehingga mampu mengkoreksi kesalahan yang ia lakukan dengan sendirinya. Teknologi komputer pun akan berkembang dengan pesat. Komputer masa depan akan mampu merespon tindakan-tindakan manusia dan memahami bahasa manusia. Lebih canggihnya lagi, komputer generasi yang akan datang diramalkan akan memiliki perasaan yang layak seperti manusia itu sendiri. Sisi positifnya adalah masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs, serta media komunikasi sosial, mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Komunikasi khususnya di Indonesia terasa seakan menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi ini. Bila dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphone ketimbang berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitarnya. Kemajuan teknologi ini juga membuat seseorang menjadi kurang peka dengan ekspresi seseorang saat sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Saat orang sudah terlalu sibuk dengan telepon miliknya, lalu mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berinteraksi di dunia maya.
Mereka tidak sadar bahwa saat itu mereka sedang membuang waktunya untuk berinteraksi dengan hidup sebenarnya yang berada di sekitar mereka. Banyaknya pengguna sosial media dan pengakses internet ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka berinteraksi dan bergaul secara virtual dengan pengguna sosial media dan internet lainnya. Melihat fenomena yang sedang terjadi khususnya di Indonesia ini, sangat dikhawatirkan perkembangan teknologi ini akan membawakan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sehubung dengan perkembangan ini, dibutuhkan juga peningkatan akan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitarnya. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup pesat ini secara tidak sadar maupun sadar telah merubah beberapa pola hidup masyarakat khususnya Indonesia. Contohnya, kini banyak sekali anak-anak yang mengalami ketergantungan akan gadget mereka maupun orang tua. Baik, permasalahan manusia modern yang kedua yaitu ada etika dan juga moral. Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter dari individu atau kelompok yang bisa dilihat dari cara berpikir, bertindak, atau merespon suatu keadaan. Di era modern, orang-orang cenderung masa bodoh atau apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Adanya perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi ini cenderung dipengaruhi oleh karena adanya ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi yang menciptakan keragaman budaya di dunia yang bersifat homogen. Banyak sekali fenomena permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini di era modern karena adanya globalisasi. Contohnya saja seperti fenomena kemerosotan moral yang terjadi pada generasi muda. Kemerosotan moral itu ditandai dengan adanya berbagai macam pelanggaran dan juga tindakan kejahatan yang ada di masyarakat. Seperti gambar yang tertera di atas, hilangnya rasa hormat kepada guru. Di sisi lain juga maraknya kasus pencurian, pembunuhan, perkataan kasar, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Adanya perilaku negatif tadi merupakan sebuah tanda akan hancurnya sebuah bangsa. Sehingga dapat dikatakan seiring berjalannya zaman, semakin banyak pula moral generasi penerus bangsa ini mulai luntur. Di kalangan masyarakat pun, sekarang perkembangan moral, etika maupun akhlak menjadi terkikis karena pengaruh perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Perubahan zaman yang dialami pada saat ini terlihat baik-baik saja tanpa disadari kenyataannya dapat menghilangkan budaya, kebiasaan, etika, dan juga moral. Jika diperhatikan dengan seksama, moralitas yang ada pada manusia, terutama yang ada pada generasi muda sekarang, sudah mulai luntur. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang berperilaku tanpa adanya moral di dalamnya. Karena pada dasarnya, generasi muda merupakan generasi yang mudah terpengaruh dan rentan dengan adanya pergeseran moral. Permasalahan manusia modern yang ketiga yaitu individualis. Individualis merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadinya. Seorang yang individualis biasanya kurang peduli dengan lingkungan di sekitarnya dan hanya fokus pada kepentingannya sendiri. Individualis juga lebih memilih untuk melakukan segala hal sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Sikap individualis
biasanya lebih banyak dimiliki oleh masyarakat yang ada di daerah perkotaan karena lebih banyak merasakan dampak modernisasi dan globalisasi. Era globalisasi dan modernisasi yang terjadi di masa kini membawa dampak banyak bagi pola hidup dan perilaku manusia. Dampak tersebut bisa berupa hal-hal baik yang memberi manfaat, namun juga bisa berupa hal-hal negatif yang merugikan manusia. Secara umum, individualis bisa diartikan sebagai suatu pandangan yang lebih mementingkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi atau individu dibandingkan kepentingan orang lain. Permasalahan manusia modern yang terakhir yaitu ateis, di mana dewasa ini pemahaman atau keterikatan mengenai ketuhanan sangat banyak bermunculan, apalagi masalah ketidakyakinan seseorang kepada Yang Maha Agung atau Tuhan, baik itu di dunia timur maupun di dunia barat. Dikarenakan masalah semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada dewasa ini, sehingga kebanyakan orang berpaling ke dalam kepercayaan yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar, baik itu dirinya sendiri maupun alam yang tampak ini, dan mulai meragukan keyakinannya kepada yang diagungkannya, yakni Tuhan. Dan sampai-sampai ada yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada. Nah, hal inilah yang disebut dengan ateis. Ateis adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi atau penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Orang yang menganut kepercayaan ateis diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki agama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah kepercayaan ateis pada setiap diri manusia. Yang pertama yaitu adanya perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua adanya paham sosial progresif. Dan yang terakhir yaitu adanya faktor morality. Masuk ke pembahasan terkait apa sih keterkaitan Upanishad dengan etika dan moral. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya Upanishad merupakan jalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita terapkan dalam keseharian tentu ada kaitannya dengan Upanishad, di mana dalam Upanishad ini yang nantinya akan mempengaruhi atau menjelaskan bagaimana sikap Atman yang terpengaruh siklus samskara yang merubah sifat Atman menjadi roh atau jiwa. Yang dimana dalam siklus samskara ini yaitu ada yang namanya lahir, hidup, dan mati. Itu dalam etika. Etika apa yang sepatutnya kita laksanakan? Moral, nilai moral apa yang sepatutnya kita terapkan dalam keseharian agar nantinya siklus samskara ini dapat sedikit meringankan beban roh atau jiwa dalam proses punarbawanya atau kelahiran kembali. Itu. Tentu dalam mempelajari kitab-kitab suci Weda, etika yang harus diterapkan adalah rasa sopan santun, kearifan, terus kebijaksanaan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam perspektif Upanishad itu sendiri. Nah, terkait dengan permasalahan yang ada sekarang, banyak remaja tentunya, di kalangan remaja banyak yang terlepas dari konsep seperti itu, di mana mereka sudah mengenal yang namanya media sosial, sudah mulai berani bergoyang di tempat suci dengan alasan membuat sebuah konten. Nah, tentu ini merupakan nilai etika dan moral yang sangat kurang menurut pandangan saya. Nah, tentu disinilah penerapan dari ajaran Upanishad yang selaku mencari atau selaku filsafat dari agama Hindu
dalam mencari sebuah kebenaran, menjelaskan kepada kalangan masyarakat secara umum bagaimana seharusnya kita beretika dan seharusnya nilai moral apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Nah, itu mungkin keterkaitan dari Upanishad dengan etika dan moral dalam permasalahan manusia modern sekarang. Nah, itu salah satu contoh kecil. Masih banyak contoh-contoh lain, mungkin kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ateisme. Permasalahan manusia modern terhadap Upanishad terhadap ateisme dalam sudut pandang Upanishad, atau terkaitan Upanishad dalam ateisme di kehidupan manusia modern. Seperti yang kita ketahui bahwa ateis merupakan sikap di mana seseorang tidak mempercayai ketidakpercayaan seseorang terhadap eksistensi Tuhan. Dalam perspektifnya, ateis juga kerap disamakan dengan ajaran Buddhaisme, karena Buddha percaya dengan sifat kebenaran. Jadi Buddha ini masih mempertanyakan eksistensi Tuhan itu seperti apa. Itu merupakan sikap ateis. Jika kita merujuk keterkaitan Upanishad terhadap ateisme, dalam Upanishad kita dijelaskan bahwa suatu kebenaran amat nyata, dimana dalam kebenaran terdapat kebenaran yang murni atau yang mutlak. Nah, dalam eksistensinya tadi yang saya sudah jelaskan, ada yang namanya siklus samskara. Siklus samskara ini mempengaruhi atma, merubah jati diri atau merubah sifat atma menjadi roh atau jiwa. Dimana setelah menjadi roh atau jiwa ini nantinya akan mencapai atau terlibat dalam siklus punarbawa atau kelahiran kembali. Itu sifat dari roh yang sifat atman yang sudah terpengaruh sifat samskara. Nah, dalam sifat ateisme, jika kita merujuk kata ateis, tentu ketidakpercayaan terhadap Tuhan atau eksistensi Tuhan. Sedangkan secara tidak langsung kita ini tumbuh, dapat bergerak, memiliki tenaga, atau dalam agama Hindu disebut dengan Tribrahmana gitu. Tentu kita percaya dengan adanya Tuhan dalam diri, entah itu sepersekian persen dari diri Tuhan itu yang sebenarnya. Tapi kita percaya bahwa dalam diri kita ada yang namanya Atman sebagai mediator penggerak tubuh. Karena secara tidak langsung tubuh ini merupakan badan kasar yang bisa kita ibaratkan sebagai sebuah baju yang nanti dalam proses siklus kematian baju ini akan kita tinggalkan, dan mediator penggerak yaitu Atman akan mencari baju yang baru. Diibaratkan baju ini sudah rusak, tentu Atman akan membeli baju yang baru lagi. Dia akan memakai baju yang baru itu lagi. Itu proses atau sifat Atman. Kemudian kita percaya dengan adanya tumbuhan memberi sebuah kesejukan. Kesejukan ini diberikan karena tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen di pagi hari. Itu kenapa tumbuhan ini bisa menghasilkan oksigen? Kenapa secara tidak langsung padahal kita melihat pohon itu cuma berdiam diri saja, dan tidak bergerak seperti manusia. Tapi kenapa bisa menghasilkan oksigen? Nah, ini terjadi karena sifat fotosintesis. Nah, tentu dalam pelaksanaan fotosintesis ini ada yang namanya Atman di sana. Itu ikepermanen. Itu secara konseptual. Kenapa ateis sangat terkaitan dengan Upanishad? Karena Upanishad ingin merubah sudut pandang bagaimana cara kita untuk meyakini adanya Tuhan, bagaimana kita mencari eksistensi kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, itu. Jadi setidaknya mungkin kalian bisa mengerti apa yang maksud saya. Keterkaitan Upanishad selaku filsafat Hindu sebagai pencari kebenaran yang sebenarnya terkait dengan ateisme atau ketidakpercayaan manusia terhadap Tuhan. Ini
Next. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang individualis. Kata individualis berasal dari kata individu yang berarti perseorangan atau kesendirian atau sendiri, bisa dikatakan seperti itu. Permasalahan ini kerap terjadi pada era masyarakat modern zaman sekarang, yaitu dimana manusia yang sudah terikat dengan gadget kerap mengasingkan diri atau lebih nyaman dengan dirinya sendiri dengan bermain gadget. Seperti halnya bisa dikatakan hal yang pertama dicari ketika bangun tidur adalah handphone atau gadget. Kemudian ke kamar mandi, makan, dan aktivitas-aktivitas lainnya tidak terlepas dari yang namanya gadget. Gadget itu harus ada selalu di tangan. Nah, itu permasalahan yang menyebabkan dewasa ini masyarakat modern cenderung bersikap individualis. Ketika berbicara individualis tentu bertentangan dengan 10 tahun yang lalu, misalkan di mana masyarakat cenderung lebih ke sifat kelompok atau bersikap apa namanya, ya interaksi sosialnya lancar gitu loh, dimana gadget belum ada, yang ada hanya canda tawa, masalah-masalah kecil yang sangat bahagia gitu. Berbeda jauhnya dengan sekarang, dimana ketika ada gadget, masyarakat atau manusia itu sendiri tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget itu sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi sikap dari apa namanya keindividualisan. Dan permasalahan yang sekarang, apa sih keterkaitan antara Upanishad dengan individualis? Secara tidak langsung, Upanishad yang tadi artinya duduk di dekat hati guru untuk belajar. Nah, guru tentu tidak memiliki satu orang murid. Jadi guru ini memiliki banyak-banyak murid, tentu seperti itu. Nah, kita tidak bisa belajar hanya dari seorang guru. Tentu pengalaman, interaksi sosial itu juga menjadi sebuah guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi keterkaitan antara Upanishad dengan individualis mungkin seperti itu ya, dimana ketika kita jarang berinteraksi sosial, tentu pengalaman atau pengetahuan di luar dari konteks pembelajaran tentu kita tidak akan mengetahui. Kita hanya menonton, seperti halnya kita ke sekolah, apa yang ada di dalam buku, hanya buku itu yang bisa kita cerna. Beda halnya ketika kita melakukan interaksi sosial dalam bidang organisasi mungkin. Tentu ada pembahasan-pembahasan di luar materi pembelajaran yang sekiranya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu yang akan nantinya akan kurang ketika kita mendapatkan atau kita bersikap individualis. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan Upanishad sebagai kebenaran atau filsafat. Dalam mencari sebuah kebenaran, ketika kita bersifat individualis, tentu ini akan menjadi irasional atau bersifat radikal nantinya. Apa yang kita ketahui tentu menjadi tidak sebuah ketidakbenaran, karena kita merasa egoisme ketika kita bersifat individualis. Nah, berbeda ketika kita dengan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tentu dalam mencapai sebuah kesepakatan, dalam mencapai kebenaran, akan mendapatkan titik temu yang bagus nantinya. Mungkin itu permasalahan dari sifat individualis. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir, terkait dengan teknologi. Apa keterkaitan teknologi dengan Upanishad? Tentu akan bertanya-tanya. Jika kita lihat bahwa keterkaitannya, tentu mengalami keterkaitan. Itu Upanishad karena ini teknologi zaman dulu dan teknologi yang sekarang sedang berbeda. Jadi ini merupakan sama-sama teknologi, jadi memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Bagaimana sih permasalahan teknologi pada era manusia modern seperti ini di dewasa ini? Mari kita bahas satu persatu. Dalam permasalahan ini, manusia modern kerap mengalami permasalahan dalam bidang teknologi, di mana teknologi sekarang sering disalahgunakan
Contohnya media sosial yang seharusnya kita gunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, sekarang dialihfungsikan untuk menunjukkan keeksistensian seseorang itu dalam bergoyang. Nah, itu misalnya aplikasi TokTok itu misalnya, itu merupakan salah satu aplikasi yang terkadang disalahgunakan oleh masyarakat. Nah, itu. Kemudian kecenderungan remaja dalam membaca novel. Nah, ini permasalahannya. Kenapa remaja Hindu sekarang sering membaca novel ketimbang membaca Wisiweda? Nah, itu mungkin yang menjadi pokok permasalahan atau keterkaitan antara Weda Upanishad dengan teknologi yang sekarang. Di mana dalam Upanishad kita diajarkan dalam mencapai suatu kebenaran, menghindari titik kepuasan diri atau kepuasan duniawi. Justru dalam bidang teknologi ini terbalik. Dalam bidang teknologi ini remaja sekarang ketika membaca novel yang hanya isinya tentang kegembiraan atau kesedihan yang merupakan itu sifat kepuasan duniawi, yang merupakan sebuah perlawanan atau lawan dari perspektif Upanishad itu sendiri. Nah, tentu ini akan mempengaruhi dari siklus samskaranya nanti, bagaimana dia bisa dikatakan memuaskan nafsu duniawinya sendiri. Nah, sedangkan dalam Upanishad kita mengetahui yang namanya samskara, lahir, hidup, dan mati, akan berpengaruh. Tentu sifat dan etika sekarang akan berpengaruh pada proses menarbawa itu atau siklus samskara nantinya. Nah, mungkin itu permasalahannya yang terkait dalam Upanishad. Baik, sekian video pembelajaran terkait materi masalah manusia dan ajaran Upanishad dalam konteks kehidupan modern. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran tersebut. Tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.